Anda masih menyaksikan berita Makassar dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Minibus menghantam truk pembawa pasir di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Bulukumba. Sopir minibus tewas di lokasi kecelakaan. Gawai milik pedagang ayam goreng di Kota Makassar digasak pencuri dengan modus pura-pura menjadi pembeli. Ratusan mahasiswa di Kota Makassar menggelar tahlilan dan doa bersama bagi korban gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Minibus menghantam truk pembawa pasir di jalur Trans Sulawesi Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Sopir minibus tewas di lokasi kecelakaan, sedangkan dua penumpang minibus yang patah tulang dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bulukumba. Sementara sopir truk juga mengalami luka serius sehingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Pantai. Minibus yang berisi warga desa Bulukumba terlibat tabrakan maut dengan truk pembawa pasir dari Kabupaten Bantaeng di jalur Trans Sulawesi Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Sopir minibus tewas di lokasi kecelakaan, sedangkan dua penumpang minibus mengalami patah tulang. Kedua korban patah tulang dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Sementara sopir truk juga mengalami luka serius sehingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng. Unit kecelakaan lalu lintas Polres Bulukumba yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan ada kelalaian dari sopir minibus. Dengan kecepatan tinggi, sopir minibus nekat menyalip truk 10 roda dari arah yang sama. Namun ketika menyalip dari arah berlawanan terdapat truk 6 roda yang membawa muatan pasir. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Truk oleng kemudian terbalik dan bagian depan minibus penyok. Kecelakaan itu informasi awal yang kami dapatkan bahwa pengendara mobil ATV warna silver bergerak dari arah Makassar menuju ke Bulukumba. Sementara yang untuk mobil truk warna biru bermuatan pasir itu dari arah Bulukumba mau ke Pantai. Kemudian informasi yang kami dapatkan sementara yang masih kami dalami bahwa si mobil ATV berusaha menyalip mobil 10 roda yang ada di depannya. Kemudian dengan kecepatan tinggi menghantam mobil truk yang berlawanan arah di depannya. Itu informasi awal yang kami dapatkan. Korban tewas yaitu sopir minibus sempat disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Warga berdesak-desakan untuk menerima pencairan BLT tunai, BLT BBM Sembako, dan program Keluarga Harapan PKH. Seorang menerima bantuan dari pemerintah bisa menerima sekitar 2,1 juta rupiah. Beberapa nama yang sama membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih lama. Sejak Minggu pagi, antrean panjang terlihat di halaman kantor pos kota Parepare. Bukan hanya antre panjang, warga penerima bantuan langsung tunai BLT, program BLT BBM, Sembako, dan PKH juga harus berdesakan. Warga seakan tidak sabar ingin segera mendapatkan pencairan bantuan yang diberikan pemerintah. Bahkan, tidak sedikit penerima bantuan yang harus berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk di tengah teriknya matahari. Beberapa di antaranya bahkan mengaku sudah hampir 2 jam berdiri untuk menunggu panggilan karena tidak kebagian tempat duduk. Menerima bantuan Pak ya? Iya. Pak, jauh rumah tak dari sini? Jauh, Tondrana. Naik apa ke sini Pak? Motor. Naik motor ya. Tapi sudah lama, kenapa enggak duduk Pak? Enggak ada kursi? Enggak ada. Enggak ada ya. Ini enggak kepanasan Pak, begini enggak kepanasan. Enggak panas ke sini? Panas. Bantuan langsung tunai yang disalurkan untuk masyarakat kurang mampu itu merupakan bantuan untuk tahap kedua tahun 2022. Besaran bantuan tergantung dari komponen, seperti bantuan BBM tahap 2 sebesar Rp300.000, program PKH Rp900.000 untuk 3 bulan, dan bantuan sembako Rp150.000 per bulan. Sehingga seorang penerima bantuan dari pemerintah bisa menerima sekitar 2,1 juta rupiah. Lama Ki menunggu tadi? Lama kan? Berapa jam Bu? Oh jalan. Penyaluran bantuan langsung tunai untuk 3 program bantuan itu dilakukan secara bergilir di setiap kelurahan. Penerima bantuan di setiap kelurahan mencapai 300 orang lebih.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK Bacukiki Kota Parepare mengatakan, penerima BLT berdesak-desakan karena adanya kesamaan nama pada sejumlah penerima bantuan. Sehingga saat dipanggil, penerima BLT yang memiliki nama yang sama dicocokkan dengan nomor induk kependudukan atau NIK untuk menghindari kesalahan penyaluran. Ini dari jadwal perkelurahan. Oh, jadwal perkelurahan. Iya. Jatuh perkelurahan. Iya, jadi untuk pagi ini giliran Lumpue yang kurang lebih 650 KPM. Totalnya Pak KPM di Parepare? Yang Parepare itu 8.000 lebih. Jadi berapa hari nanti Pak? Sampai hari Kamis yang sesuai jadwal. Yang tidak sempat ambil untuk jadwalnya langsung masuk di kantor pos. Di Kota Parepare, jumlah penerima bantuan langsung tunai untuk 3 program itu berkisar 8.000 lebih yang tersebar di 22 kelurahan di Kota Parepare. Diharapkan bantuan pemerintah ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kita ke informasi lain, petugas pemadam kebakaran Sinjai melakukan evakuasi sanca kembang sebelum masuk ke halaman rumah jabatan Bupati. Ular sepanjang 3 meter ini pertama kali ditemukan warga di Jalan Hamka, persis di trotoar samping rumah jabatan Bupati Sinjai. Seekor sanca kembang berusaha dievakuasi tim pemadam kebakaran Sinjai sebelum masuk ke halaman rumah jabatan Bupati Sinjai. Butuh waktu 20 menit, petugas melakukan evakuasi menggunakan bambu. Setelah ditangkap, ular sepanjang 3 meter ini dimasukkan ke karung, kemudian dibawa ke markas pemadam kebakaran Sinjai sebelum dilepas ke hutan. Sanca pertama kali ditemukan warga di Jalan Hamka, persis di trotoar samping rumah jabatan Bupati Sinjai. Gunakan alat seadanya karena keterbatasan peralatan yang kami miliki, mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan semaksimal mungkin. Tadi di mana TKP-nya Pak? Untuk TKP-nya itu di Jalan Dr. Hamka, bersampingan dengan rumah jabatan kantor Bupati Sinjai. Kondisi cuaca buruk memicu ular kerap berpindah mencari tempat lembab. Warga diminta selalu menjaga kebersihan guna mencegah ular masuk ke pemukiman. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, ratusan mahasiswa menggelar tahlilan dan doa bersama bagi korban gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Tahlilan dan doa digelar mahasiswa serta kader dan pengurus GP Ansor Sulawesi Selatan. Mereka juga melakukan penggalangan dana untuk membantu para pengungsi gempa Cianjur. Lebih dari 300 orang meninggal dalam bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Ribuan orang masih terdampak bencana gempa dan harus hidup dalam pengungsian. Derita para korban gempa turut juga dirasakan warga Indonesia lain yang turut berusaha membantu dan berdoa pada Tuhan agar para korban gempa diberikan kekuatan. Inilah yang juga dilakukan ratusan mahasiswa Civitas Akademik, pengurus GP Ansor di Sulawesi Selatan. Pekan lalu, mereka berkumpul di Masjid Universitas Islam Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar. Acara tahlilan dan doa bersama dipanjatkan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Doa dan tahlilan berlangsung khusyuk, juga dihadiri oleh Rektor Universitas Islam Makassar, Andi Majdah M. Zain, serta mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Amin Syam. Malam hari ini baru saja kita selesai melaksanakan tahlil dengan doa bersama dalam rangka korban gempa bumi yang ada di Cianjur. Ini adalah bentuk kepedulian adik-adik sahabat dari pimpinan wilayah GP Ansor Selatan dalam rangka ikut prihatin terhadap saudara kita yang ada di Cianjur itu. Selain doa bersama, kampus Universitas Islam Makassar juga akan melakukan penggalangan dana bersama GP Ansor Sulawesi Selatan. Diharapkan dana yang terkumpul bisa meringankan beban korban gempa di Cianjur. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.